Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyar Al-Haris ALL, NIM 2006 0250100101 dari kelas A atau 01 Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Jadi dalam video ini saya akan mengemukakan alasan saya tentang teori manakah yang paling kuat tentang masuknya Islam di Nusantara. Dan terdapat ada 3 teori dalam masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Dan menurut saya yang paling kuat adalah teori Mekah, di mana dalam teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahkan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Penulis barat, kata Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama atau orang Arab, bukan dari hanya sekadar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones, yang mengatakan bahwa para musafirlah kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Terdapat fakta menarik dalam hal pelayaran bangsa Arab yang ditulis oleh T.W. Arnold. Menyatakan bahwa bangsa Arab sejak abad kedua sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon. Jika kita hubungkan dengan penjelasan kepustakaan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind berarti India atau pulau-pulau sebelum timurnya sampai ke Cina, dan Indonesia pun disebut sebagai pulau-pulau Cina, besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi bangsa Arab telah sampai ke Indonesia. Hanya penyebutannya sebagai pulau-pulau Cina atau Al-Hind. Bila memang benar telah ada hubungan antara bangsa Arab dengan Indonesia sejak abad kedua sebelum Masehi, maka bangsa Arab merupakan bangsa asing pertama yang datang ke Nusantara. Dan teori ini juga diperkuat dengan terdapatnya bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam, mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekah. Selain itu, hubungan yang erat antara penduduk semenanjung Arab dengan bangsa Nusantara sudah terjadi sejak lama melalui perdagangan. Hal ini semakin diperkuat juga dengan adanya catatan dari Cina pada masa dinasti Tang yang menyebutkan bahwa sekitar abad ke-7 telah ada pemukiman Arab di Barus, yaitu wilayah pantai barat Sumatera atau sekarang Sumatera, sekarang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi itulah tadi uraian penjelasan saya dan alasan saya tentang teori Mekah, yang menurut saya itu sangat kuat tentang masuknya Islam ke Nusantara. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan saya tadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.